Di jalan sendiri ya, dia jalan dengan sendirinya dengan kilometer dari nol tadi. Ini sudah tertarik tuh. Ini tertarik, dia akan berjalan dengan kencang sebentar. Nah, ini tadi direm, berhenti, netral, tidak digas, dia akan berjalan dengan sendirinya. Sekarang kecepatannya naik dari 0 menuju 20. Ini terus, kita akan coba sampai lebih dari 100 kecepatannya ya. Baik, ini sopir tidak menginjak pedal gas. Terus dia akan naik lagi menuju 30 ya. Bagaimana saksi sah? Sah. Oke. 30. Oh, netral ya. Netral. Jalannya ngebut ya. Ya, belum, ini masih bisa naik lagi. Sekarang menuju 40 dari 0. Tadi dari 0, sekarang menuju 40. Itu juga mobil di depan kita, dia sedang uji coba. Sekarang 40 kecepatannya. Dari 0, 40 dalam keadaan netral. Ini masih belum. Naik lagi menuju 60. Jadi kecepatan ini akan bertambah terus. Di seberang sana juga Ustaz ya? Kalau dari sebelah ini jalan masuknya, jadi berat. Kalau dari luar ke dalam berat, mobil itu nggak bisa kencang. Tapi kalau dari dalam keluar dia kayak ditolak, jadi dorong dari belakang. Tuh. Terus ini naik lagi, kecepatannya sudah 60 menuju 80 lagi. Ini sama sekali tidak digas ya, nih. Nah, netral, tidak digas, tidak dimasukkan ininya ya, jadi berjalan terus. Naik menuju 70 sekarang ya. Insyaallah belum, ini masih bertambah lagi, bahkan lebih kencang dari biasanya dia berjalan. Sekarang menuju 80. Nah, ini sama sekali tidak digas ya. Sekarang menuju ke 80. Sekarang sudah 90 kecepatannya. Padahal ini netral. Tuh, sekarang menuju 100. Dan bukan turun tanjakan. Bukan turunan ya. Bukan jalan menurun. Jalan datar ini. Ya, jalan datar. Bahkan tadi yang pertama itu naik ke atas agak menanjak, tapi kecepatannya tinggi. Sekarang sudah 100 lebih. 110. Tidak digas ya, ini netral. Dia mampu mengejar mobil yang ada di depan. Padahal ini tidak digas. Udah bisa dilihat nanti Ustaz. Masya Allah. Itu sudah 120 kecepatannya. Mau diuji sampai berapa? 1000? Oh, enggak. Oke. Ini sama sekali bukan jalan menurun ya Bunda. Dia datar, jalannya bahkan sedikit menanjak, tapi kecepatannya bisa sampai 180 dalam kondisi netral. Ketika kita melihat kejadian seperti ini, apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Makanya siapa yang datang ke Jabal Magnet melihat kejadian seperti ini dapat pahala yang besar, karena sudah mengakui kekuasaan Allah itu Masya Allah dengan kalimat Tabarakallah, Subhanallah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jabal Magnet ini ditemukan sejak kapan? Kenapa? Jabal Magnet ini ditemukan sejak kapan? Untuk penemunya, untuk rekreasi seperti ini itu baru-baru saja, sekitar 4 tahun belakangan ini, karena dulu-dulu kita belum pernah ke sini. Nah, jadi dan ini ada pelebaran jalan seperti ini. Berarti bukan dari zaman Rasulullah nih? Sejak zaman Nabi sudah ada, hanya saja untuk orang yang datang akses untuk wisata ke sini baru-baru. Jadi tidak dari dulu. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ada kawan 2012 di sini masih belum dapat informasi tentang Jabal Magnet. Ya. Jadi Masya Allah. Bahkan sekarang dibuatkan jalan namanya Thorik Ghair Muslim, jalan untuk non Muslim. Ada khusus yang mau datang berkunjung ke Jabal Magnet ini. Tapi nanti setelah ada loha ini di depan, berarti medan magnetnya sudah mulai habis. Ini loha di depan ini. Berarti kita sudah hampir habis dari medan magnet yang ada di Jabal Magnet. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa
berziarah ke tempat ini adalah suatu keistimewaan yang membuat kita yakin bahwasannya Allah lah yang maha kuasa, sedangkan manusia tak ada kuasa. Insyaallah. Dari kejadian Jabal Magnet ini kita belajar bahwasannya dalam hidup kita ini semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Salah satunya Allah berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang kuasa dan maha kuasa atas segala sesuatu. Sedikit saja kita diperlihatkan seperti ini, salah satu keajaiban yang ada di kota Madinah, kita makin merasa bersyukur dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya manusia itu dititipkan, bukan dimiliki, tapi dititipkan segala sesuatunya. Dari sini kita belajar, dari Jabal Magnet ini selalulah kita dekat dengan Allah, maka segala sesuatu yang ada pada diri kita akan mudah untuk kita semuanya. Tidak ada yang susah dalam hidup ini. Allah cukup berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau aku sudah menghendaki sesuatu, cukup aku berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah hal tersebut.